Jadi di suatu perangkat daerah ada 25 formasi. Ini dengan asumsi saya nyatakan kualifikasi pendidikannya sama, ya. Kualifikasi pendidikan sama. Anggap semua orang sebanyak 80 orang ini adalah pendidikannya sama. Sama-sama S1 katakanlah. Formasinya sebanyak 25 formasi. Dari 80 orang itu 10 orang THK 2, 50 orang database BKN, 20 orang tidak terdata database tapi sudah 2 tahun. Maka pengisian formasi, ya, setelah proses seleksi adalah seperti ini. 10 orang XTHK 2 mengisi formasi karena masuk prioritas pertama. Kemudian sisanya diisi oleh 15 orang dari orang non ASN yang terdatabase di BKN, ya. Kemudian bagaimana yang lain? Dengan sejumlah 55 orang 55 orang yang belum bisa mengisi formasi, maka mereka akan dipertimbangkan untuk mengisi P3K paruh waktu, ya. Kemudian apabila tersedia 35 formasi, namun pelamar hanya sejumlah 30 orang. 10 orang THK 2, 15 orang non ASN BKN, terdata database BKN, dan 5 orang tidak terdata di database. Tapi prinsipnya semuanya sejumlah 30 orang. Formasinya 35. Dalam hal 35 orang ini, 35 formasi ini dilamar oleh 30 orang, dan 30 orang itu semuanya berangkat ke tempat seleksi, dia kerjakan soal-soalnya dengan benar, maka yang bersangkutan sebanyak 30 orang itu dinyatakan lolos menjadi P3K full time atau P3K yang seperti sekarang ada di Pemprov, ya. Begini. Maka ada formasi kosong yang namanya sebanyak 5. Mekanisme pelamaran formasi pada dinas X, begitu ya, berdasarkan pendidikan. Di suatu dinas ada formasi sebanyak 18. 10 formasinya adalah D3. 10 formasinya adalah D3. Kemudian 5 formasi untuk SMA sederajat. Kemudian ada 3 formasi untuk kualifikasi pendidikan SD sederajat. Jumlah pelamarnya, jumlah pelamarnya adalah sebanyak 30 orang. Formasi 18, pelamar 30. 30 orang yang melamar ini dengan ketentuan 3 orang adalah S1, 18 orang D3, 7 pelamar itu SMA, dan 2 pelamar SD. Tentu gitu ya, tentu orang diharapkan dan kami arahkan melamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dia miliki. Sehingga simulasinya akan seperti ini. Karena pelamar D3 itu sebanyak 18
18 orang, maka 18 orang semuanya melamar di formasi D3. Ya, silakan melamar ke formasi D3. 7 pelamar, formasinya 5, silakan 7 orang ini tetap melamar di formasi yang sama. Jadi 7 orang melamar di 5 formasi. Kemudian untuk yang SD pelamarnya cuma 2, itu silakan melamar di formasi yang ada 3. Tapi kalau sudah begini formasinya dicek di satu tempat atau enggak. Ya, jangan 2 orang lamar di satu formasi begitu. Kalau formasinya terpisah jadi 3 ya, ambil satu di sini, satu di sana gitu ya. Ya, yang SD ngelamar di SD 2, formasi 3, kemudian pelamar 2. Pertanyaannya sekarang, adakah orang yang belum melamar? Ada. Siapakah mereka? Itu adalah formasi yang S1. S1. Kenapa dia tidak bisa melamar? Karena menurut yang bersangkutan, ya, dan berdasarkan pengumuman tidak tersedia formasi di satu perangkat daerah. Padahal kata kuncinya adalah setiap non ASN wajib harus melamar di unit kerjanya masing-masing ya. Kalau instansi melamar di instansi kan melamar di Pemprov Jatim. Tapi kalau melamar di unit kerjanya melamar di dinasnya masing-masing. Sehingga kalau sudah begitu ya, yang S1 pun, yang 3 orang ini tetap kami arahkan untuk melamar di instansinya masing-masing. Ya, saya ulangi, 3 orang yang tadi tidak bisa melamar, tetap kami arahkan untuk segera melamar di instansinya masing-masing. Di manakah? Ya, kembali lagi prinsip yang di sini. Seleksi P3K 2024. Yang paling penting, Bapak Ibu, bukan soal lulus dan tidaknya sebenarnya. Ya, dalam hal dirangkaikan dengan proses penyelesaian non-ASN. Jadi sekali lagi, seleksi P3K 2024 tidak sama dengan seleksi P3K 2021, 22, 23. Ini beda dengan proses yang sudah kita jalani dan mungkin yang akan terjadi ke depan. Ini dirangkaikan dengan penyelesaian non-ASN sehingga utamakan lolos seleksi administrasi. Kepada yang tidak bisa melamar formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan S1 tidak ada di OPD-nya, yang bersangkutan dapat melamar di formasi yang ada. Contohnya formasi di SMA. Apakah formasi habis di gelombang pertama? Bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar, gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang ya, Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2 saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Terakhir teman-teman,
ini barangkali yang bisa kami berikan penegasan-penegasan. Dan sekali lagi proses pelaksanaan seleksi P3K ini tahun 2024 ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan tahapan penyelesaian non-ASN tahun 2024. Tentu tidak sama dengan apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan bahkan ini menurut yang kita lihat, sepertinya pola-pola seperti ini juga kemungkinan begitu ya, tidak akan kita temui di pola-pola yang akan ada di periode-periode mendatang begitu. Karena ya lagi tahun ini seleksi P3K ini sangat unik. Bagi Bapak Ibu yang ternyata masih ingin mengabdi di sekolah negeri, Bapak Ibu yang masih ingin berkinerja di sekolah negeri, tentu dengan skema-skema yang nanti kita siapkan ke depan, kami mohon untuk tetap melamar sekalipun formasi itu memang tersedia sangat terbatas. Dan memang bukan gini. Jadi Mbak Desa kita pernah disampaikan begitu ya. Tugas kami bukan memberikan formasi sebanyak-banyaknya. Tugas kami BKD adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya. Tentu dua hal ini adalah yang berbeda begitu ya. Kalau kami berikan formasi sebanyak-banyaknya, kami akan buka formasi sebanyak 24.000. 24.000 semuanya melamar, semuanya lulus. Tapi ternyata kita nggak punya yang namanya kekuatan anggaran itu. Sehingga kita hanya bisa memberikan yang namanya kesempatan seluas-luasnya. Kita berikan formasi, kita berikan kualifikasi yang boleh dilamar oleh semua jurusan. Dan ini bisa kami sampaikan atas koordinasi dengan Kemenpan, tidak banyak Pemda yang bisa mendapatkan formasi S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, SMA sederajat semuanya sama, kemudian yang SD sederajat semua sama. Bisa Bapak Ibu cek di semua website pendaftaran, di Pemda mana bisa cek. Tidak ada kualifikasi S1 semua jurusan, D3 semua jurusan. Apalagi selain bahwa kami berpihak kepada Bapak Ibu dalam skema penyelesaian non-ASN. Jadi ini yang artinya perlu dipahami, dan sekali lagi kami menghimbau teman-teman pelamar P3K saat merasa berkasnya sudah benar ya dan lain-lain, silahkan langsung lakukan submit pendaftaran kepada kami. Dan satu lagi barangkali ya, ini juga tadi ada titipan dari teman-teman bahwa untuk pelamar P3K guru ternyata jenis surat pernyataan yang diunggah di dalam sistem itu disediakan format oleh SSC ASN gitu ya. Sehingga format itu yang dapat dipakai untuk diupload di sistem informasi SSC ASN. Namun kami sempat lakukan pengecekan untuk beberapa data. Sekalipun formatnya ada dari BKN, tetap ini harus surat keterangan aktif bekerjanya dari kepala sekolah itu harus tetap dibubuhi dengan e-materai atau materai tempel. Ya, jadi ini penting. Jadi nanti bisa kita segera verifikasi kalau Bapak Ibu sudah melamar.